Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nur Muhammad Dafa, NIM 2024 10 10 10 80. Saya dari kelas Data Mining B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada modul 3, yaitu tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja ke tugas yang telah saya kerjakan. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Baiklah, sebelum mengetahui tentang apa itu dataset, tentunya dataset itu memiliki keterkaitan yang erat dengan data dan datum. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan simbol, angka, kata-kata, maupun kalimat. Kemudian untuk datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Jadi data dan datum ini merupakan hasil pengamatan suatu objek yang dipresentasikan ke dalam angka ataupun kata-kata, simbol maupun kalimat. Kemudian untuk dataset itu sendiri, dataset adalah sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru dengan menggunakan teknik pembelajaran supervised learning, di mana digunakan untuk sistem prediksi atau sebagai acuan pendukung keputusan. Jadi, dataset ini merupakan track record atau riwayat dari sebuah informasi-informasi yang ada sebelumnya yang dikumpulkan berdasarkan kemiripan dan hubungan jenis datanya. Kemudian data tadi dikumpulkan, kemudian digunakan untuk melakukan sebuah training data. Selanjutnya adalah pengertian data training dan data testing. Data training merupakan sebuah data yang nantinya akan digunakan untuk melatih sebuah algoritma dalam mencari model yang sesuai. Jadi data training ini dimaksudkan untuk mencari model atau jenis algoritma yang sesuai berdasarkan data yang dimiliki dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan data training yaitu merupakan data yang akan dipakai untuk menguji atau mengetahui performa model yang didapatkan pada tahap testing. Jadi tadi untuk data training ini untuk mencari model yang tepat. Untuk data testing ini seberapa tepat model itu. Jadi untuk memastikan apakah data model yang digunakan tadi emang udah model yang tepat, itu dilakukan pengetesan pada data testing. Baiklah, untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Bagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dataset merupakan kumpulan data yang merupakan informasi-informasi pada masa lampau yang dikumpulkan. Untuk membuat suatu dataset yang siap untuk diolah, dapat dilakukan beberapa metode. Untuk yang pertama adalah agregasi, di mana agregasi ini merupakan penggabungan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Jadi beberapa atribut yang memiliki kesamaan makna itu di-merger menjadi sebuah atribut. Kemudian untuk metode yang kedua adalah metode dimensionality, yaitu adalah peminimalisasian data lebih sedikit dengan data yang penting. Jadi data-data yang ada dimanfaatkan dan hanya digunakan data-data yang relevan untuk sesuatu yang akan dilakukan. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah data sampling, yaitu pengambilan data dari sebagian data yang mewakili keseluruhan data.
Jadi misalkan ada data yang sangat banyak, kita hanya mengambil sebagian yang kiranya dapat mewakili keseluruhan data tersebut. Kemudian untuk yang keempat yaitu adalah feature subset selection. Ini merupakan teknik yang mirip dengan dimensionality, hanya saja cara yang digunakan berbeda. Untuk yang kelima ini ada feature creation, yaitu atribut membuat suatu atribut baru yang berpeluang dan akan berguna saat analisis data nantinya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Baiklah, dataset iris merupakan sebuah dataset yang berisikan panjang dan lebar dari kelopak serta mahkota bunga iris. Yang data itu kemudian dirangkum dan dimasukkan ke dalam sebuah dataset. Dalam dataset iris itu terdapat 4 atribut, yaitu ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Dan ada satu kelas yaitu species name. Untuk masing-masing atributnya, untuk petal length dia menggambarkan lebar kelopak bunga. Kemudian untuk petal width dia menggambarkan lebar kelopak bunganya. Untuk petal length dia menggambarkan panjang dari kelopak bunganya. Untuk yang sepal width dia menggambarkan lebar dari kelopak bunganya. Untuk yang sepal length dia menggambarkan panjang dari kelopak bunga. Kemudian yaitu ada satu kelas yaitu species name. Species name ini merupakan kelas yang digunakan untuk menandai berdasarkan karakteristik yang ada pada petal width, petal length, sepal width serta sepal length. Bunga tersebut merupakan bagian dari spesies yang mana berdasarkan petal width, petal length, sepal width serta sepal length-nya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang nomor 4, yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Jadi telah diberikan sebuah dataset dalam bentuk Excel. Kemudian data-data yang ada di Excel tersebut saya olah dan saya pisahkan berdasarkan spesiesnya. Itu yang pertama ini ada setosa, saya masukkan data dari petal width, petal length, sepal width serta sepal length dari setosa ke dalam sebuah array. Saya beri nama dengan array setosa. Kemudian selanjutnya untuk yang Virginica sama seperti sebelumnya, saya mengambil data dari dataset, kemudian untuk spesies yang memiliki spesies name Virginica saya kumpulkan dalam sebuah array 2 dimensi. Untuk versi color juga sama, saya masukkan data yang memiliki kelas versi color ke dalam array ini. Saya beri nama variabelnya sebagai versi color. Kemudian untuk yang unknown ini sama seperti sebelumnya. Untuk data yang memiliki kelas unknown saya kumpulkan dan saya masukkan ke dalam array ini. Baiklah, kita lanjut untuk soal yang kelima. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, warna hijau untuk versi color, warna biru untuk Virginica, dan warna kuning untuk unknown. Untuk mempermudah dalam pembuatan scatter plot, di sini saya menslicing untuk masing-masing
data pada setiap spesies. Jadi untuk setosa saya pisahkan menjadi 4 kolom, kemudian masing-masing kolomnya saya simpan dalam masing-masing variabel, yaitu dimana kolom-kolom ini, kolom pertama itu menggambarkan petal width, terus kemudian untuk kolom kedua itu menggambarkan petal length, untuk kolom ketiga itu menggambarkan sepal width, serta untuk kolom yang keempat itu menggambarkan petal length. Jadi untuk masing-masing kolom pada masing-masing spesies saya pisahkan, kemudian saya olah dan saya buat scatter plot dari masing-masing yang diminta seperti pada soal. Jadi pada soal untuk yang A ini gunakan scatter plot berdasarkan sepal length serta sepal width-nya. Jadi untuk setiap spesies saya menggabungkan dulu tadi kolom yang udah saya pisahkan, kemudian saya satukan kembali menjadi sebuah array baru. Kemudian setelah membuat array baru, saya masukkan ke dalam subplot. Kemudian saya buat scatter plotnya. Ini untuk yang setosa. Kemudian untuk yang versicolor sama saja. Jadi saya ambil variabel dari sepal length serta petal width-nya yang udah saya slicing di atas, kemudian saya satukan dulu, kemudian saya buat scatter plot-nya. Untuk tahap yang sama dilakukan untuk virgin request serta unknown. Setelah itu saya memberikan scatter plot-nya title, yaitu scatter plot sepal dan width dan sepal length dan petal width. Saya juga memberikan sebuah legend untuk memberikan informasi setiap warna ini mewakili spesies apa. Itu warna yang ada itu setosa, versicolor, versicolor, unknown. Kemudian lokasinya saya berikan di bawah kanan. Kemudian untuk X labelnya, untuk X labelnya saya beri sepal length, untuk yang Y labelnya saya beri petal width. Maka saat di run akan menghasilkan seperti yang sebelah kiri atas, dimana ini merupakan sebuah scatter plot yang mewakili petal width serta sepal length dari masing-masing spesies. Untuk soal yang kedua, langkahnya sebenarnya sama untuk yang antara A, B, C, serta D. Kita perlu mengambil data yang telah di slicing tadi, kemudian kita satukan berdasarkan aksis Y atau secara vertikal menjadi sebuah array baru. Kemudian kita buat scatter plotnya untuk masing-masing spesies itu caranya sama ya. Jadi kita hanya perlu mengulang apa yang kita lakukan di awal tadi, tapi kita sesuaikan datanya untuk apa yang diminta, yaitu untuk sepal width serta sepal length-nya. Jadi kita menggunakan data pada sepal width serta sepal width serta petal length pada masing-masing spesies. Saat di run maka hasilnya akan seperti yang ada di kanan, yaitu kita menggunakan sepal width serta petal length. Sepal width, petal length ya. Jadi yang ini untuk yang B. Kemudian cara yang sama kita lakukan untuk bagian C, maka akan dihasilkan scatter plot seperti ini untuk bagian yang C. Terus untuk bagian yang D caranya sama, hanya data yang digunakan berbeda, akan dihasilkan sebuah scatter plot seperti yang di bawah kanan ini, bagian ini. Ini untuk sepal length serta petal length. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Setelah dilihat untuk setiap kelas
pada 4 scatter plot yang telah dibuat ini memiliki kecenderungan yang sama ya. Jadi untuk si versicolor dan si virginica dia kerap kali datanya itu berimpitan atau berdekatan, atau bahkan ada yang saling berimpitan seperti pada scatter plot yang keempat. Ini banyak data yang berimpitan. Terus untuk yang setosa ini kebanyakan dari 4 scatter plot ini dia memiliki data yang rentannya cukup jauh dari data-data yang lain, dari versicolor ke virginica. Untuk yang pertanyaan ke-7, perhatikan data berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara menambah jenis data unknown. Jadi untuk data unknown ini, seperti yang kita lihat bahwa data unknown ini berwarna kuning. Untuk data unknown ini mereka tersebar di antara setosa, virginica, dan versicolor. Jadi kemungkinan besar untuk data unknown ini dia merupakan gabungan dari beberapa spesies. Mungkin saja ada yang dari spesies setosa, ada juga yang berasal dari spesies versicolor, ada juga yang berasal dari spesies virginica. Baiklah, untuk soal yang nomor 8, yaitu buatlah parallel coordinate plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Kemudian saya menggunakan membuat dulu sebuah array, yaitu array mengenai petal width, petal length, sepal width, sepal length, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan, untuk menggambarkan posisi pada paralel koordinatnya. Kemudian saya melakukan looping berdasarkan panjang dari data masing-masing data, yaitu setosa, virginica, serta versicolor. Kemudian saya beri masukkan sebagai sebuah variabel s, kemudian saya plot, kemudian saya membuat sebuah plotnya menggunakan data setosa yang akan di looping oleh for loop ini. Kemudian saya melakukan hal yang sama kepada data virginica dan versicolor. Kemudian untuk titelnya saya beri parallel coordinate plot. Kemudian untuk legendnya saya membuat berdasarkan variabel tadi. Kemudian untuk masing-masing warnanya saya berikan untuk setosa warna merah, untuk virginica warna hijau, dan virginica warna biru, dan untuk versicolor warna hijau. Versicolor warna biru. Jadi setelah dijalankan maka hasilnya akan seperti ini, yaitu dimana untuk masing-masing data pada masing-masing array setosa, virginica, versicolor akan digambarkan dalam sebuah parallel coordinate plot. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Ini mungkin typo, yaitu parallel coordinate plot. Untuk karakteristiknya sama seperti scatter plot yang telah dibuat sebelumnya. Untuk data yang milik virginica serta versicolor cenderung berimpitan. Kemudian untuk setosa ini memiliki gap yang lumayan besar. Jadi kemungkinan besar berdasarkan data-data yang telah disimpulkan
dan telah dikumpulkan tadi untuk versi Nika dan versi Color ini masih tergolong dalam satu jenis yang sama atau mungkin memiliki kesamaan yang lebih banyak daripada si setosa. Baik, oke, baiklah. Mungkin sekian dulu penjelasan mengenai modul 3 yaitu tentang eksplorasi data menggunakan matplotlib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.